warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imamatus Solihah dengan NIM 201190099. Saya akan menjelaskan pada poin A, yaitu landasan teori. Pengertian cognitive development atau yang dikenal dengan perkembangan kognitif yang dengan tokoh Jean Piaget. Menurut Jean Piaget, cognitive development adalah suatu perkembangan secara genetik dan proses genetik dan didasarkan pada mekanisme perkembangan sistem saraf yang semakin meningkat pula kemampuannya ketika dewasa apabila mengalami adaptasi biologis dengan lingkungannya dan mengalami interaksi dengan lingkungannya sehingga menghasilkan perubahan-perubahan kualitatif dan mengalami struktur perubahan terhadap kognitifnya. Proses adaptasi ini mengalami terdapat dua bentuk, yaitu asimilasi. Asimilasi adalah proses modifikasi dengan mencocokkan informasi dengan kognitif yang dimilikinya. Kemudian adaptasi adalah penyesuaian struktur kognitif yang sudah dimiliki oleh individu, kemudian disesuaikan dengan informasi tersebut. Kemudian belajar menurut cognitive development. Menurut Jean Piaget, terdapat tahapan dalam belajar, yaitu asimilasi. Asimilasi adalah pengintegrasian antara informasi baru dengan kognitif yang dimiliki oleh individu. Kemudian akomodasi. Akomodasi adalah penyesuaian antara struktur kognitif yang dimiliki individu dengan informasi yang telah dimilikinya. Kemudian ekuilibrasi adalah penyeimbangan antara akomodasi dan asimilasi. Kemudian ada 4 faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif, yaitu fisik, kematangan diri, pengaruh sosial, dan pengendalian diri. Kemudian terdapat tahapan perkembangan kognitif, yaitu pertama periode sensori motori, yaitu sejak lahir sampai umur 2 tahun, berdasarkan tindakan dan dilakukan demi langkah. Kemudian pada periode operasional, umur 2 tahun sampai 8 tahun. Ciri pokoknya sudah menggunakan simbol dan bahasa tanda dan mulai berkembang secara kualitatif. Kemudian periode operasi nyata, yaitu 7 sampai 14 tahun, dia sudah mulai menggunakan aturan-aturan yang jelas dan logis dan sudah mengenal benda-benda secara yang bersifat konkret. Kemudian periode operasi formal, umur 11 sampai 18 tahun. Ciri pokoknya yaitu sudah mampu berpikir secara abstrak dan logis dengan menggunakan pola pikir yang dimilikinya. Baik, di sini saya akan membawakan materi tentang implementasi penguatan positif dalam pembelajaran fikih. Penguatan positif adalah pemberian sebuah motivasi ketika adanya suatu tindakan yang diinginkan muncul dan tidak memberi motivasi apapun terhadap tindakan yang tidak diinginkan. Piaget mengartikan inteligensi merupakan sebuah struktur psikologis yang ada pada tingkat perkembangan khusus. Yang pertama adalah berpusat pada peserta didik. Peserta didik mempunyai cara berpikir yang berbeda dalam menanggapi sebuah keadaan. Maka dalam sebuah pembelajaran, sebaiknya pendidik lebih fokus untuk mengasah pola pikir dengan cara dituntut untuk lebih aktif. Yang kedua adalah metode pembelajaran. Menurut Piaget, bahwa sebuah proses belajar seorang peserta didik harus mampu untuk lebih aktif dalam mempelajari sebuah pengetahuan, mulai dari aktif mengolah bahan, bertanya, memahami, dan sebagainya. Piaget mengembangkan metode pembelajaran discovery yang aktif dalam lingkungan kelas. Yang ketiga adalah peran guru. Seorang guru harus memiliki 2 keterampilan dasar, yaitu menemukan sumber belajar dan memilih kegiatan belajar tersebut. Sumber belajar yang penting adalah yang berhubungan dengan kompetensi. Yang selanjutnya adalah implementasi dalam pembelajaran fikih sebagai berikut. Langkah pertama adalah menentukan topik dalam mata pelajaran atau kurikulum yang biasanya diajarkan dengan ceramah yang dapat menjadi penelitian peserta didik secara terbimbing. Yang kedua adalah memilih atau mengembangkan kegiatan kelas untuk mengidentifikasi topik dan mengevaluasi kegiatan terpilih yang menggunakan pertanyaan. Yang ketiga adalah mengidentifikasi peluang pertanyaan bagi guru yang dapat menopang proses pemecahan masalah. Yang terakhir adalah
mengevaluasi setiap kegiatan, mencatat keberhasilan, dan merencanakan revisi yang diperlukan. Nur Hidayah, NIM 2011-979 akan presentasi pada poin implementasi penguatan negatif dalam pembelajaran fikih. Reinforcement atau penguatan negatif menurut Prayetno adalah penghilangan beberapa penguat yang sering dirasakan sebagai hukuman atau sesuatu yang selama ini dianggap menjadi beban si pelaku, sehingga terjadi peningkatan dalam perilaku tersebut. Adapun penguatan negatif dalam pembelajaran fikih dan kebanyakan ahli psikologi sepenuhnya menerima prinsip-prinsip umum teori Piaget bahwa pemikiran anak-anak pada dasarnya berbeda dengan pemikiran orang dewasa, dan jenis logika itu berubah seiring dengan bertambahnya usia. Selanjutnya yaitu kesimpulannya, fikih berarti ilmu yang mempelajari bermacam-macam aturan hidup bagi manusia, baik bersifat individu maupun bermasyarakat sosial. Sumber perumusan fikih yakni melalui Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Karakteristik materi fikih merupakan bagian dari mata pelajaran PAI di madrasah. Implementasi teori dalam materi fikih dengan berpusat pada siswa atau peserta didik melalui ranah perkembangan kognitif. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.